Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 5 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Suara desir angin yang terbelah terdengar tajam di tengah hutan pegunungan. Di balik kabut tipis yang mengandung racun mematikan, bayangan-bayangan manusia melesat cepat seperti anak panah, bergegas menuju puncak gunung roh misterius. Gunung itu, yang masih diselimuti oleh suasana mencekam dan keheningan yang menyeramkan, kini dikepung oleh para pemburu yang haus akan kekuatan. Melihat sekumpulan orang-orang itu, Lindong beranggapan bahwa akan ada banyak orang yang datang kali ini. Matanya menyipit ketika ia memperhatikan sekelompok orang yang bergerak dengan cepat ke arah gunung, seperti belalang yang menyerbu tanpa henti. Jumlah yang begitu banyak tentu akan menarik perhatian binatang iblis yang menghuni gunung tersebut, mengganggu keseimbangan tempat itu. Guyan yang berdiri di dekatnya mengangguk dengan pandangan waspada sambil berkata, "Tidak bisa dihindari. Buah roh misterius kehidupan terlalu menggoda bagi para praktisi di ranah 9 Iwa Nirwana. Satu buah saja dapat menghemat tahun-tahun pelatihan keras yang melelahkan." Anggota klanku yang ikut serta dalam ekspedisi itu juga terlihat tegang. Mereka tahu bahaya yang mengintai di dalam gunung, dan tidak semua dari mereka memutuskan untuk ikut naik. Hanya beberapa orang yang dianggap cukup kuat yang maju bersama Lindong dan Guyan. Guyan kemudian mencoba memberi peringatan bahwasanya binatang iblis di gunung roh misterius ini tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, setidaknya ada 8 binatang iblis yang hampir mencapai ranah kehidupan mendalam. Di puncaknya, seekor naga iblis berkepala 3 yang telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam berjaga di sana. Mata Lindong menyipit mendengar ini. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ada 8 binatang iblis setengah langkah ke ranah kehidupan mendalam dan 1 yang telah mencapai tahap awal. Ini berarti bahwa mereka akan menghadapi perlawanan yang sangat kuat jika ingin mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Guyan hanya bisa berharap agar kelompoknya tidak bertemu dengan mereka, karena jika tidak, pertempuran yang sulit tidak akan terhindarkan. Di momen serupa, suara raungan binatang mulai bergema di kejauhan, tanda bahwa binatang iblis di gunung roh misterius mulai menyerang mereka yang memasuki wilayahnya. Tanpa berlama-lama lagi, Guyan pun mulai memimpin kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan. Lindong dan anggota lainnya mengikuti di belakangnya, melintasi hutan yang dipenuhi dengan racun. Pada saat ini, terdengar auman binatang dan teriakan manusia bergema di setiap sudut, menciptakan suasana penuh ketegangan. Bau darah perlahan menyebar, menandakan bahwa pertempuran sengit telah dimulai. Kelompok Lindong tidak luput dari serangan binatang iblis yang datang secara tiba-tiba. Meski begitu, berkat kekuatan mereka yang cukup besar, mereka berhasil bertahan tanpa kerugian yang berarti. Namun, laju perjalanan mereka terhambat. Di tengah perjalanan, seekor kera iblis besar tiba-tiba melompat dari pohon. Cakarnya yang tajam mengarah ke salah satu anggota klanku. Namun, sebelum cakarnya bisa menyentuh korban, Lindong bergerak cepat. Sebuah tinju hijau berkilauan menghantam tubuh kera iblis itu, membuatnya terlempar jauh ke belakang. Kera itu jatuh ke hutan dengan suara gemuruh. Tidak jelas apakah ia masih hidup atau tidak. Anggota klanku yang diselamatkan oleh Lindong menghela nafas lega, memberikan tatapan penuh terima kasih kepadanya. Lindong tidak terlalu mempedulikan hal itu dan segera memperhatikan keadaan sekeliling. Banyak kelompok lain tampaknya juga tengah diserang oleh binatang iblis, namun mereka tidak seberuntung kelompok Lindong. Beberapa jeritan kesakitan terdengar dari arah lain. Melihat hal demikian, Lindong memberitahu bahwa tidak ada gunanya menolong mereka sekarang. Para pesaing itu mungkin saja berbalik melawan mereka jika diberi kesempatan. Jadi membuang waktu untuk menyelamatkan mereka hanya akan menjadi kesalahan besar. Setelah memastikan bahwa jalannya aman, kelompok Lindong kembali melanjutkan perjalanan keluar dari hutan beracun. Ketika mereka akhirnya keluar dari balik pepohonan, sinar matahari yang hangat menyentuh kulit mereka, menghilangkan sisa-sisa racun yang sempat melekat pada tubuh. Namun, momen santai itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Lindong yang merasakan bahaya segera berteriak, "Hati-hati!" Seiring dengan teriakannya, banyak pilar batu tajam muncul dari tanah, melesat ke arah kelompok mereka dengan kecepatan tinggi. Lindong bereaksi cepat, melancarkan pukulan keras yang memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu menabrak pilar-pilar batu, menghancurkannya menjadi debu. Anggota klanku yang hampir terkena serangan berterima kasih dengan rasa hormat yang besar. Lindong yang telah menyelamatkan mereka sekali lagi hanya mengangguk tanpa banyak berkata. Namun perhatiannya kini tertuju pada makhluk besar di depan mereka.
Di kejauhan, seekor binatang iblis batu besar berdiri. Tubuhnya yang kokoh tertutup lapisan batu. Makhluk itu menatap kelompok Lindong dengan tatapan memusuhi. Menurut Guyan, binatang iblis batu ini adalah salah satu dari 8 binatang iblis setengah langkah ke ranah kehidupan mendalam. Lindong mengangguk, tahu bahwa waktu mereka terbatas. Oleh karena itu, Lindong mencoba mengajak Guyan untuk menghabisinya secepat mungkin sebelum ada yang tiba di puncak terlebih dahulu. Guyan tampak setuju dengan Lindong untuk menghabisi mereka. Akan tetapi sebelum melakukannya, secara tiba-tiba perhatian mereka teralih oleh suara raungan lain dari arah barat laut. 2 binatang iblis besar lainnya muncul dari hutan. Aura ganas mereka memenuhi udara. Keduanya juga berada di setengah langkah menuju ranah kehidupan mendalam, menambah ancaman bagi kelompok mereka. Melihat hal demikian, Guyan pun berkata, "Bajak laut naga hitam, mereka sengaja memancing binatang iblis untuk menghalangi kita." Dari kejauhan, terlihat 2 komandan bajak laut naga hitam tertawa licik. Mereka melemparkan botol berisi cairan merah ke arah kelompok klanku, memercikan cairan itu ke beberapa anggota. Aroma darah yang menyengat segera menyebar, memancing reaksi liar dari ketiga binatang iblis. Salah satu bajak laut naga hitam kemudian berseru dan berkata, "Selamat menikmati makan malam kalian." Lalu mereka bergegas pergi, meninggalkan Lindong dan yang lainnya untuk berhadapan dengan 3 binatang iblis. Guyan tampak cemas dan berkata, "Jika kita terjebak dengan ketiga binatang iblis ini, kita akan tertinggal jauh." Sambil memandang ke arah Guyan, Lindong berkata, "Serahkan 2 lainnya padaku." Guyan terkejut mendengar pernyataan Lindong, namun dia segera mengangguk setuju. Lindong yang selalu tenang dan penuh perhitungan tampak siap menghadapi tantangan besar ini. Pertempuran yang sulit kini tak terelakkan, namun tekad mereka untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan semakin kuat. Lindong, pemuda yang sudah melewati berbagai cobaan berat, berdiri tegap di hadapan 3 binatang iblis besar. Ketiganya bukanlah lawan sembarangan. Mereka adalah makhluk di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam, level kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh sedikit ahli. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan yang setara dengan binatang iblis ini akan kesulitan untuk menang dalam pertempuran. Di belakangnya, Guyan dan kelompoknya, anggota klanku, memandang dengan tatapan heran dan sedikit ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong berencana untuk melawan ketiga binatang iblis itu sendirian. Meski begitu, Guyan sudah mengenal Lindong cukup lama. Dia tahu, meskipun pemuda itu sering tampak tenang, dia bukanlah seseorang yang sombong atau bertindak gegabah. Jika dia memutuskan untuk melawan, pastilah ada rencana di balik tindakannya. Namun, waktu terus berputar. Mereka tidak bisa terus berdiam diri di tempat ini. Di dalam gunung yang mereka tuju, sebuah harta karun yang tak ternilai, buah roh misterius kehidupan menunggu untuk ditemukan. Jika mereka terlambat, buah itu bisa diambil oleh orang lain. Lindong dengan nada mendesak memberitahu Guyan untuk melanjutkan perjalanan bersama anggota klanku lainnya. Dengan tegas Lindong kemudian berkata kepada Guyan dan yang lainnya, "Kalian harus pergi, aku akan mengurus ketiga binatang iblis ini." Sontak Guyan pun terdiam sejenak sambil menatap Lindong dengan mata yang penuh kekhawatiran. Namun dia akhirnya mengangguk. Dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk ragu. Dalam situasi seperti ini, keraguan hanya akan membawa kehancuran. Dengan satu isyarat tangan, dia memimpin anggota klannya untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke dalam gunung. Sebelum pergi, Guyan sempat meminta Lindong untuk berhati-hati. Suaranya terdengar seperti sebuah peringatan sekaligus sebuah doa agar Lindong bisa bertahan. Guya, adik Guyan yang masih muda dan ceria, menoleh ke belakang sambil berlari. Suaranya bergetar oleh kecemasan. "Kakak Lindong, hati-hati, kami akan menunggumu di depan." Lindong hanya melambaikan tangannya tanpa menoleh. Fokusnya terkunci pada 3 binatang iblis besar yang perlahan mengitari dirinya. Suara nafas berat dan raungan rendah terdengar dari ketiga makhluk itu. Mereka tampaknya merasakan ancaman dari Lindong, meskipun dia terlihat lebih kecil dibandingkan tubuh mereka yang besar dan mengerikan. Mata merah menyala mereka penuh dengan kebencian dan kelicikan, siap menyerang kapan saja. Seketika, tanpa aba-aba, ketiga binatang iblis itu menyerang secara bersamaan. Mereka berkoordinasi dengan sempurna, menyerang dari berbagai sudut. Lindong segera menyadari bahwa ini bukanlah sekedar serangan liar. 3 makhluk itu sudah mencapai tingkat kerjasama yang hampir tak masuk akal untuk binatang buas. Setiap gerakan mereka saling melengkapi, menciptakan formasi yang sangat sulit ditembus. Lindong melompat ke udara, menghindari 2 serangan berbahaya dari samping. Namun, sebuah angin berdarah lainnya muncul dari belakang. Salah satu dari binatang iblis itu, seekor citah besar, melompat ke arahnya dengan cakar yang terulur, mencoba menyerang jantungnya. Dengan refleks yang luar biasa, Lindong membalikkan tubuhnya di udara. Cahaya hijau berkumpul di tinjunya dan suara raungan naga terdengar samar di sekitarnya.
Tinjunya menghantam keras cakar tajam binatang iblis itu. Keduanya terpental mundur akibat benturan hebat tersebut. Lindong terdorong mundur beberapa langkah, sedangkan binatang iblis itu menciptakan bekas luka panjang di tanah saat tubuhnya terjatuh. Namun, pertempuran belum berakhir. Dua binatang iblis lainnya dengan cepat mengepung Lindong, mencoba memanfaatkan celah dari serangan sebelumnya. Mereka menyerang dengan kecepatan luar biasa, menciptakan tekanan yang semakin besar bagi Lindong. Tapi Lindong tidak gentar, matanya menyipit saat melihat serangan kooperatif mereka. Tiga makhluk ini bukanlah lawan yang mudah, tetapi dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Sambil menghembuskan nafas panjang, cahaya hijau mulai memancar dari tubuhnya. Semakin lama, cahaya itu semakin terang hingga tato naga yang samar-samar mulai muncul di kulitnya. Tak berselang lama, raungan naga terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan menggema di seluruh area. Aura kuat yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuh Lindong. Ketika binatang iblis itu terhenti sejenak, ketakutan melintas di mata merah mereka. Meskipun mereka ganas, garis keturunan mereka yang lebih rendah membuat mereka tunduk pada aura naga yang terpancar dari Lindong. Ketakutan ini tertanam dalam darah dan jiwa mereka. Namun, naluri mereka sebagai makhluk buas membuat mereka terus bertahan. Meski tekanan luar biasa dari Lindong menekan kekuatan mereka, mereka tidak akan mundur begitu saja. Tanpa membuang waktu, Lindong merespon. Tato naga hijau di kulitnya mulai berputar dan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 4 naga hijau bercahaya yang mengelilingi tubuhnya. Dengan kekuatan baru ini, Lindong melesat ke arah salah satu binatang iblis. Tinjunya yang diselimuti oleh cahaya naga menghantam tubuh keras makhluk itu, memaksa binatang tersebut terlempar jauh ke belakang. Raungan kesakitan yang menyedihkan bergema di seluruh hutan. Dua binatang iblis lainnya langsung bereaksi, mencoba menyerang Lindong dari dua arah. Namun Lindong kembali bergerak seperti kilat. Kedua kakinya mendang dengan kekuatan luar biasa dan raungan naga kembali terdengar. Tubuh besar dua binatang iblis itu juga terlempar mundur, menciptakan suara dentuman keras saat mereka jatuh ke tanah. Lindong berdiri tegap di udara, dikelilingi oleh 4 naga hijau bercahaya. Dari kejauhan, dia tampak seperti raja naga yang menakutkan, mengintimidasi siapapun yang berani mendekat. Ketiga binatang iblis yang terluka berdiri lagi, tapi kali ini mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tekanan dari Lindong begitu kuat sehingga mereka tidak berani maju, tetapi mereka juga enggan untuk melarikan diri. Melihat keraguan mereka, Lindong mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Cahaya hijau semakin intens di sekelilingnya, dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi seekor naga hijau raksasa. Tekanan yang sudah besar kini menjadi lebih kuat lagi, menyebabkan ketiga binatang iblis itu akhirnya menyerah pada ketakutan mereka. Sementara itu, Guyan dan yang lainnya melintasi hutan dengan cepat. Namun Guya yang terus khawatir akhirnya bertanya pada kakaknya, "Kakak Guyan, apa kakak Lindong akan baik-baik saja?" Lantas, Guyan pun menjawabnya dengan mengangguk pelan. Dia yakin Lindong memiliki kekuatan untuk bertahan, tetapi dia juga tahu situasinya sulit. Jika Lindong terjebak, mereka akan menghadapi masalah besar. Namun, ketika Guyan hendak melanjutkan, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang bergerak cepat di kejauhan. Sosok itu adalah Lindong yang datang dengan cepat sambil memancarkan sedikit aroma darah. Keterkejutan segera melintas di wajah mereka. Lindong tersenyum tipis dan berkata, "Mereka sudah selesai. Ayo, kita harus terus bergerak. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita di depan." Tanpa berkata lebih banyak, Lindong melesat maju menuju kedalaman Gunung Roh Misterius, meninggalkan kelompok itu yang masih tertegun oleh kekuatan dan kecepatan yang baru saja mereka saksikan. Di tengah perjalanan panjang dan melelahkan melalui Gunung Roh Misterius yang penuh dengan bahaya, kelompok Lindong tidak menemui perlawanan besar setelah menghadapi musuh tangguh di awal perjalanan. Gunung itu dipenuhi oleh binatang iblis yang kuat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mendekati kekuatan setara dengan 3 binatang yang telah Lindong hadapi sebelumnya. Meski begitu, mereka melanjutkan perjalanan dengan waspada, menyeberangi berbagai medan berbahaya tanpa henti. Beberapa waktu berlalu, dan akhirnya kelompok itu berhasil menembus rimba Gunung Roh Misterius, masuk lebih dalam hingga ke bagian inti dari wilayah misterius ini. Ketika mereka menerobos pepohonan yang lebat, sinar matahari yang menyilaukan menyambut mereka, membuat beberapa orang di antara mereka sedikit menyipitkan mata sebelum akhirnya membuka mata mereka penuh. Pemandangan yang terbentang di depan mereka begitu mempesona. Hijau subur yang merata mengelilingi wilayah ini, penuh dengan kehidupan yang melimpah. Sementara di kejauhan terdapat danau besar yang memancarkan kedamaian dan ketenangan.
Ukuran danau itu cukup mengesankan, mencapai 1000 kaki dengan permukaan air yang berkilauan terkena cahaya matahari. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut melintasi permukaan air, menciptakan riak-riak kecil yang bergerak pelan. Saat Lindong dan kelompoknya tiba di tepi danau, mereka mendapati bahwa mereka tidak sendirian. Beberapa kelompok lain yang memiliki tujuan sama mulai muncul dari balik hutan, tampak sama terkejutnya saat melihat pemandangan yang indah itu. Salah satu dari mereka adalah klan Wei yang mereka temui di kaki gunung. Meski terluka dan tampak letih setelah perjalanan panjang, klan tersebut berhasil mencapai tempat ini. Lindong dapat melihat jejak darah yang melekat pada tubuh mereka, tanda bahwa perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Guyan kemudian mencoba memperhatikan sekeliling dengan ekspresi serius, namun sedikit kegembiraan di matanya. Menurutnya, danau besar ini adalah bagian terdalam dari gunung roh misterius. Lindong hanya mengangguk perlahan sebagai tanggapan. Ia bisa merasakan energi hidup yang luar biasa kuat di tempat ini. Kekuatan alam yang jauh lebih kaya dibandingkan daerah lain yang mereka lewati sebelumnya. Saat ini, terlihat para anggota bajak laut naga hitam, salah satu faksi kuat yang juga bertarung untuk mendapatkan harta di gunung itu, memandang kelompok Lindong dengan ekspresi terkejut. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Lindong dan teman-temannya bisa menaklukkan 3 binatang iblis setingkat kehidupan mendalam dengan begitu cepat. Rasa terkejut mereka segera berubah menjadi rasa iri dan permusuhan. Guyan yang sejak awal marah atas kelicikan bajak laut naga hitam, kini menatap mereka dengan tatapan tajam. Namun, Lindong tidak tertarik pada mereka. Tatapannya segera beralih ke tengah danau, di mana sebuah pulau kecil tampak samar. Dari tengah pulau tersebut, lingkaran cahaya misterius tampak menyebar pelan namun pasti. Itu adalah tempat di mana buah yang mereka cari berada, buah roh misterius kehidupan. Guyan memberitahu kalau buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul ketika matahari dan bulan saling bersilangan. Waktu itu semakin dekat. Namun, ada ancaman lain yang juga mengintai di balik ketenangan itu. Sebelumnya, Guyan menyebutkan bahwa di danau ini bersembunyi makhluk berbahaya, ular iblis berkepala 3 yang telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Meskipun makhluk itu cerdas, hampir setara dengan manusia, ia memilih untuk tidak langsung menyerang, menunggu waktu yang tepat. Lindong tetap waspada. Ia tahu bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Begitu buah roh misterius kehidupan muncul, tempat ini akan menjadi lautan kekacauan. Semua kelompok yang ada di sini akan bertarung mati-matian untuk merebut buah tersebut, dan hanya mereka yang paling kuat yang akan bertahan. Pada saat ini, matahari perlahan tenggelam, sementara bulan mulai terbit di sisi lain cakrawala. Saat itu, kekuatan alam di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Tanah di sekitar danau mulai bergetar perlahan, menyebabkan riak-riak terbentuk di permukaan air. Sementara itu, cahaya terang semakin menyebar dari pulau kecil di tengah danau, membuat semua orang yang hadir di sana menahan nafas dalam ketegangan. Lalu, Guyan menatap pemandangan tersebut dengan mata berbinar sambil berseru dan berkata, buah roh misterius kehidupan akan segera muncul. Sementara itu, di tengah danau, pulau kecil itu mulai bergetar hebat. Perlahan-lahan, dari dalam tanah muncul pohon raksasa yang memancarkan cahaya hijau zamrud. Pohon itu tumbuh dengan cepat, cabang dan daunnya menyebar ke segala arah. Cahaya hijau terus-menerus berkumpul di sekitarnya, membentuk 6 buah yang bercahaya terang. Melihat hal demikian, Guyan kembali memberitahu kalau cahaya hijau zamrud yang ada di pohon itu memiliki 6 buah roh misterius kehidupan. 6 buah roh ini adalah harta yang mereka cari, harta yang memiliki kekuatan kehidupan yang luar biasa. Namun, Lindong dengan nada waspada mencoba bertanya, mengapa ular iblis berkepala 3 itu tidak mengambilnya lebih awal? Guyan kemudian menjelaskan bahwa pohon itu memiliki kemampuan untuk membentuk 9 buah, dan buah-buahan tersebut baru benar-benar matang ketika buah ke-9 muncul. Ular iblis berkepala 3 telah menunggu untuk saat itu, tetapi ia terlalu serakah dan kini tampaknya tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Ketika 6 buah itu muncul, nafas semua orang di sekitar danau menjadi lebih berat. Namun, tidak ada yang bergerak. Semua tahu bahwa ular iblis berkepala 3 masih menunggu, dan siapapun yang bergerak terlalu cepat akan menemui kematian. Tapi godaan buah itu terlalu besar, dan akhirnya sekelompok kecil orang tidak mampu menahan diri lagi. Mereka bergegas menuju pulau di tengah danau, mencoba untuk mendapatkan buah itu sebelum yang lain. Namun, saat setelah mereka mencapai udara di atas danau, sebuah pilar air besar tiba-tiba meledak dari dalam danau. Tombak-tombak air hitam ditembakkan ke arah mereka dari segala penjuru. Dalam sekejap, tubuh beberapa orang dihantam tombak-tombak itu. Darah mereka berceceran ke udara dan jeritan menyayat hati terdengar di seluruh danau. Tak lama sesudahnya, dari dalam danau muncul sosok raksasa yang mengerikan, ular iblis berkepala 3. Makhluk yang sangat ditakuti oleh semua orang di sana akhirnya menampakkan diri. Tubuhnya besar, membentang sepanjang 100 kaki dengan aura yang begitu ganas sehingga seluruh danau bergetar di bawah kehadirannya.
Melihat hal demikian, Lindong pun berkata kalau sosok raksasa itu adalah ular iblis berkepala 3. Lantas, Lindong menarik nafas dalam-dalam, merasakan bahaya yang amat kuat. Pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan baru saja dimulai. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channelnya agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.